Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya baru 19 hari menjabat, namun gaya tegas dan cepat memimpin menuai tepuk tangan aparaturnya. Contoh sederhana, ia berkeliling ke sejumlah OPD, diantaranya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Naker dan Dinas Sosial pada Rabu 31 Mei 2023. Salah satu yang mengemuka pada pertemuan pertama di kantor BPSDM Provinsi Gorontalo yakni soal aset kantor BPSDM. Di lahan yang cukup luas itu masih bercampur dengan aset Dinas Pertanian dan aset Pemkab Bone Bolango. Ia menilai 8 tahun aset tidak tuntas adalah waktu yang lama. Kepala Bidang Aset Iwan Lakoro yang memberikan penjelasan untuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian langsung dipotong oleh Penjagup Ismail. Sebagai organisasi yang menangani aset, menurutnya tidak perlu lagi ada koordinasi. Menyangkut aset Pemkab Bone Bolango, Penjagup Ismail berjanji akan berkoordinasi dengan Bupati. Tukar guling aset Bone Bolango di BPSDM dengan eks gedung Kiat milik Pemprov dinilainya cukup rasional. Masalah kepemilikan aset juga menjadi sorotan Penjagup Ismail saat menggelar rapat konsolidasi dengan Dinas PNM PTSP. Diketahui kantor itu masih digunakan bersama dengan Dinas Tenaga Kerja, ESDM, dan Transmigrasi yang telah menjadi OPD mandiri. Penjagup Ismail menilai Pemprov Gorontalo sejauh ini lalai dalam pengurusan aset. Kantor yang sudah bertahun-tahun ditempati namun tidak tercatat sebagai milik pemerintah. Dinas Naker yang sudah dipisah nomenklaturnya juga belum memiliki kantor baru. Dinas Naker, ESDM, Transmigrasi ditawarkan untuk menempati eks kantor Badan Diklat di Puncak Botu. Respon pegawai yang gaduh membuat penjabat gubernur menunda rencana tersebut. Selanjutnya, Penjagup Ismail meminta Dinas Naker untuk memberikan laporan tentang perkembangan perusahaan tambang dan batu hitam. Masalah tambang emas dan batu hitam menurutnya menjadi isu sensitif saat ini. Ia justru menerima laporan dari LSM dan pihak lain di luar pemerintah. Sebagai staf ahli Menaker bidang sosial politik dan kebijakan publik, Ismail Pakaya tahu tentang detail kerja-kerja Dinas Naker, ESDM, dan Transmigrasi. Ia menyebut satu persatu jabatan-jabatan fungsional terkait dinas itu. Untuk melaporkan progresnya. Tadi ada 70, ada 70 berapa lagi tadi? 72. Nah, laporannya yang diminta. Laporannya kan by system. Tinggal rajin-rajinnya teman-teman pengelola untuk melaporkan itu. Bulan depan saya tagih lagi gitu. Sudah sampai di mana? Sudah berapa yang selesai? Berapa yang belum? Terakhir, Penjagup Ismail mengunjungi Dinas Sosial Pemprov Gorontalo. Di hari yang sama, Kepala Dinas M. Najamuddin memasuki hari terakhirnya berdinas sebagai aparatur sipil negara. Pengganti M. Najamuddin diumumkan oleh Penjagup Ismail secara tatap muka. Ia menunjuk staf ahli bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan Iswanta sebagai pelaksana tugas sambil menunggu lelang jabatan selesai. Panitia sudah menyiapkan serah terima jabatan dari M. Najamuddin ke Iswanta. Rencana itu tidak diiyakan Penjagup karena menilai Najamuddin masih menjabat hingga pukul dini hari. Rapat konsolidasi diwarnai dengan pemberian cenderamata dari pegawai Dinas Sosial kepada Najamuddin. Bingkisan ini sebagai bentuk ucapan terima kasih atas penghargaan dari anak buahnya.